Nah, bidannya bilang ke orang tua aku bahwa ini tuh nggak perlu ditakutin dan semuanya masih dalam keadaan normal, ibunya sehat, bayinya juga di dalam sehat. Jadi tetap ditunggu dan dikasih batasnya itu 26 Oktober. Jadi itu sekitar 2 minggu pas setelah HPL-nya kan 12 Oktober. Jadi 26 Oktober kalau memang nggak keluar juga, nggak ada tanda-tanda melahirkan, itu bakal diinduksi. Jadi aku udah nyiapin mental untuk induksi. Ternyata seiring berjalannya itu di 24 tanggal 24 Oktobernya subuh aku ada keluar kayak lendir campur darah. Jadi aku langsung telepon pihak bidannya, terus diarahin untuk memang ya itu tanda-tanda. Jadi kalau bisa dipantau terus. Jadi aku tetap komunikasi sama bidannya. Aku pergi ke rumah saudara yang di dekat tempat bidan itu. Nah, aku mikirnya pasti kalau memang belum bukaannya banyak, pasti bakal disuruh jalan-jalan di situ nunggu bukaannya. Kalau di bidan, di klinik kayaknya kurang nyaman. Jadi aku dan disaranin sama keluarga juga untuk nunggunya di rumah aja gitu, nunggu bukaannya kan. Jadi itu udah mulai mules-mules tapi masih bisa ditahan. Terus mulai intens. Jadi aku mutusin ke kliniknya itu di setelah maghrib. Pas setelah maghrib aku ke kliniknya. eh, Pas ke kliniknya itu nyampe nya di ISA sekitar jam 8. Pas jam 8 di sana itu dicek lah. Dicek aku udah pembukaan 4. Terus di situ keadaan aku demam. Memang dalam satu hari itu aku kurang minum. Kalau makan aku mau, tapi aku kayaknya kurang minum sambil nahan sakitnya. Jadi karena yang nanganin pertama kali aku datang itu bukan bidannya, tapi asisten bidannya karena bidannya lagi bantu persalinan di dalam. Nah, persalinan di dalam itu dianya pakai apa tuh namanya? Syuting gitu. Dia ngabadiin momen jadi manggil orang buat syuting dia melahirkan di dalam, lagi ditangani sama bidannya. Nah, aku tadi dateng masih bukaan 4. Jadi aku pikir kan ya nunggu nggak apa-apa lah gitu kan. Tapi malah setelah aku dicek sudah bukaan 4 tapi aku keadaannya demam, dia asisten bidannya itu langsung konsultasi ke dalam. Habis itu dia keluar malah bilang kayak gini, "Kak, ada BPJS." Ya udah Kak, ini aja ke apa tuh? Ke rumah sakit aja katanya gitu. Lo rumah sakit mana? Kata keluargaku kan, gak diantarin, gak dibuatin surat atau gimana gitu, didampingin. Enggak Kak, ke ini aja, langsung aja ke rumah sakit, bisa nih lahiran normal, tinggal masuk aja ke rumah sakit, kata dia, langsung ke IGD. Kan di sini belum kami apa-apain, jadi nggak perlu surat rujukan atau kayak mana, kata dia gitu. Lo nggak ditemenin, kata keluargaku, agak marah lah kan, kecewa. Aku juga ngerasa lo kok kayak gitu. Ya setidaknya didampingin atau ya kan mereka yang nganjurin nunggu sampai HPL-nya, masa nggak dibimbing sampai selesai gitu loh. Kalaupun memang nantinya ke rumah sakit pasti dari pihak mereka ada sebagai apa ya, pendamping kita gitu kan. Tapi dianya enggak, padahal aku kan memang pasien tetap di situ, maksudnya ceknya memang rutin tiap bulannya sama dia, kecuali aku ke tempat dia itu kadang-kadang nggak ada track recordnya kita ngecek di situ kan. Padahal dia itu bidannya oke loh, bukan yang abal-abal gitu. Tapi aku berpikirnya gini, mungkin karena lagi ada yang syuting di dalam jadinya aku nggak diopenin gitu kan. Aku juga sempat kesel. Terakhir aku jadinya eh disuruhnya keluar kan, keluargaku langsung ya udahlah, tapi memang udah kecewa lah di situ kan. Jadi langsung cari rumah sakit. Nah, aku tuh nggak punya BPJS, jadi aku tes ke rumah sakit ibu dan anak yang deket dari situ. Karena itu bertepatan sama hari Minggu, jadinya mereka bilang kalau normal nggak bisa karena nggak ada dokter, tapi kalau sesar bisa. Kan aneh kan. Jadi aku udah masuk pakai kursi roda ke IGD, keluar lagi karena orang itu nggak bisa nanganinya, apalagi kita bukan nggak ada kenal dokter di situ kan. Jadi tapi padahal rumah sakit ibu dan anak, masa kayak gitu. Ya udah jadinya terakhir nggak ganti.
Terakhir kami diskusi mau kemana. Terakhir kami ke rumah sakit ibu dan anak yang lumayan paling bagus lah ya kalau bisa dibilang di kotaku. Jadi aku ke situ karena kebetulan iparku 2 kali melahirkan di situ dan memang dokternya ada yang kenal. Ya udah, jadi aku ke sana, terakhir jadinya diterima di sana. Dan pas sudah sampai rumah sakit itu aku udah bukaan 7 dan alhamdulillahnya aku melahirkannya lancar, nggak, bayinya nggak kenapa-kenapa, aku juga sehat gitu kan. Nah, jadi yang mau aku bilang sama kalian, memang kita harus cari bidan yang memang benar-benar apa ya, kalau bisa deket rumah, kenal gitu. Jadi itu lebih enak, rasa kekeluargaannya, rasa segennya pasti lebih ke kita. Kalau aku kan jaraknya jauh, aku hanya review dia dari sosmed, tapi memang dia bagus sih menurutku. Cuman karena dia mungkin terlalu sibuk atau kayak mana, jadi karena mungkin kalau kita di sini kan ada yang bidannya tetangga atau yang kenal, itu kayaknya lebih kayak mana gitu kekeluargaannya. Jadi aku kecewa karena dia kliniknya besar, dia juga kliniknya terkenal lah, mau dari semua kalangan pernah ke dia gitu. Jadi aku kecewa sih sama pelayanannya, apalagi aku memang pasiennya ya, bukannya yang sesekali hanya kepepet atau kayak mana ke dia, kan enggak, aku memang dari awal hamil memang periksa sama dia. Nah itu aku kecewa gitu. Terus kalau yang aku mau bilang, pastiin kalian punya dokter yang udah pasti rumah sakitnya di mana dan sesuai sama BPJS kalian. Jadi itu lebih gampang gitu. Jadi kalau kalian misalnya darurat kayak aku tadi, langsung jumpain dokter yang memang nangani kalian yang udah dikasih surat rujukan, itu lebih mudah dan diterima. Kalau kalian nggak punya surat rujukan tapi mau melahirkan normal, kepepet kayak kasus aku, itu pasti susah. Kenapa aku nggak ke dokter aku yang USG yang ngasih surat rujukan? Karena satu, daerahnya jauh. Aku udah sempet ke daerah yang deket bidan, sementara yang deket dokter itu jauh dari bidan itu. Jadi aku udah terlalu jauh jaraknya ke rumah sakit itu. Kemudian aku ingat kalau dokter itu kalau lewat HPL pasti suruh aku sesar, sementara kan aku mau normal gitu kan. Jadi aku nggak ke dokter itu. Nah itu pelajaran banget yang bisa aku pertimbangkan untuk aku aplikasiin nanti pas aku hamil ke anak kedua. Jadi buat kalian aku saranin carilah bidan yang deket dari rumah, yang kita kenal baik gitu kan, yang memang rasa kekeluargaannya lebih ada gitu, daripada kita termakan dengan yang lagi happening di sosmed ataupun gimana. Jadi saran aku, semoga kalian cari referensinya boleh dokter atau bidan ya, tapi usahain kalau memang mau bidan yang deket rumah, terus yang kita kenal, supaya kita tuh diayomi sampai kita selesai gitu loh. Dan kalau dokter itu pasti wajib ya menurutku, karena dari dokter kita bisa lihat USG, kalau di bidan kan enggak. Nah kalau di dokter bisa USG, dapat vitamin-vitamin yang bagus gitu. Jadi referensinya harus ada dokter pastinya, walaupun kalian memilih untuk melahirkan di bidan. Nah sekian sharing dari aku, semoga bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa like dan subscribe. Dah.